di mana Risma itu pada semester 2 sudah menemui ketua program studinya, ya, tidak ada catatan tertulis, tapi dia menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri. Dia semester 2 itu sudah tidak ada kewajiban iuran. Itu hanya semester 1. Ya, oke. Ya, dia mengeluh ketidakmampuannya karena kondisi sakitnya juga untuk mengundurkan diri. Sakitnya itu saraf kejepit kalau orang Jawa Salah bilang, satunya itu, ya, kita tidak tahu yang lain, tetapi dia ingin mundur, tetapi dihitung, Mas, orang tuanya juga menghitung yang harus dikembalikan kalau mundur di semester 2, itu ada Permenkes 37 tahun 2022 itu menyebutkan kewajiban bagi yang tidak selesai studi mengembalikan biaya yang sudah diterima semuanya dikalikan 5 kali lipat. Wih. Itu tertulis untuk spesialis. Kalau untuk subspesialis itu 10 kali lipat. Dihitung saat itu yang harus dikembalikan kalau semester 2 mundur itu hampir 400 juta, 350 juta lebih. Pada saat semester dia sekarang 4, selesai semester 4 itu dia sekali lagi menyampaikan keinginan mundur pada orang tuanya, konflik dengan orang tuanya jangan mundur karena dihitung yang harus dikembalikan 750 juta rupiah. Lebih besar lagi ya, karena bertambah kan? Betul. Jadi itu harus jadi bahan dari sisi lain kita melihat kenapa seseorang ini menjadi stres. Depresi kalau memang dianggap depresi bisa ya. banget. Apalagi kalau dari sisi kemampuan finansial dia nggak bisa. Mau maju meneruskan studi rasanya berat, mau mundur dicegat sama. Iya, harus mengembalikan. Jadi mengembalikannya itu saya lihat kok kayak lintah darat ya, Mas ya. Dendanya luar biasa itu. 500 sampai 1000%. Itu ya. Satu hal yang disayangkan itu ada penjelasan dari juru bicaranya Rumah Sakit Karyadi soal 24 jam. Dia menjelaskan 24 jam rumah sakit bekerja, jam kerja rumah sakit itu adalah hal yang biasa, kan kita harus standby, itu standby, siap untuk menerima pasien. Itu salah jawab. Tidak ada kaitannya dengan itu. Semua rumah sakit dimanapun ya standby 24 jam. Yang dipersoalkan adalah surat edaran terkait jam operasional kamar bedah. Kamar bedah. Itu jelas menyebutkan kok, jam operasional kamar bedah 24 jam. Ya, itu kan tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kenapa itu nggak diakui? Itu suatu cacat. Suatu istilah saya itu borok. Borok yang nanti ketahuan baunya gitu loh. Baunya baru sekarang kita merasakan baunya. Itu sesuatu yang harus diatasi juga. Antrean pasien di bedah saraf, saya tahu betul saya Mas ya. Untuk tumor otak itu ngantrenya lebih dari 5-6 bulan. Ya. Terus untuk pasien bedah epilepsi itu orang ayan yang kambuh terus dan hanya bisa disembuhkan, ditolong dengan operasi. Itu ngantrenya 12 bulan. Ahli operasinya Prof. Zainal. Betul, tapi kan ada staf saya, anak buah saya yang melanjutkan. Itu ngantrenya 12 bulan. Setahun? Bukan karena dokternya kurang, bukan karena dokternya nganggur, atau kamar rawat inap di rumah sakitnya itu nggak ada. Jadi mereka dipanggil masuk, mulai dapat pengantar dari saya, kamu nanti masuk perawatan tak buat, sudah siap untuk tindakan operasi. Itu nanti dipanggilnya itu 12 bulan kemudian. Jadi bukan karena tenaga dokter spesialis yang kurang, tapi bed di rumah sakit yang tidak ada. Kenapa bukan itunya yang Jadi kompleks sistem ini toh. Jadi artinya apa? Mendatangkan dokter asing sebanyak apapun tidak akan mengurangi antrean pasien. Jadi rawat inap ini terutama berlaku ngantre panjang itu untuk pasien BPJS kelas 3, Mas. Kenapa? Mereka nggak bisa naik kelas. Betul. Kalau yang mau naik kelas, yang kelas 1 boleh naik kelas VIP, mungkin dalam waktu sebulan dipanggil, Mas. Bisa ya. Karena iur biaya, Mas. Ada kaitannya dengan pasien BPJS juga ya. Betul. Ada gaji atau insentif itu kan sebenarnya kalau dilihat kok kayak budak ya, perbudakan atas nama pendidikan dan atas nama pelayanan kesehatan kan yang terjadi di sini sebenarnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, negara tidak hadir. Jadi seharusnya kita harus duduk bersama mestinya
Kita nggak peduli dari manapun, dari pihak universitas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya, bukan saling menuduh, saling menyerang, ya, untuk demi saya yang benar, kamu yang salah, bukan begitu. Ini persoalan besar. Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 16.000 PPDS yang ada di rumah sakit vertikal semuanya. Itu satu hal. Terus yang kedua terkait biaya sekolah spesialis. Ya, yang jadi, begitu tinggi. Ya. Biaya sekolah spesialis itu pertama masuk itu mereka dikenai sumbangan institusi. Ya. Itu besarnya tergantung universitas yang menetapkan. SPI ya. SPI mulai 25 juta bisa sampai 100 juta. Oke. Ya, tergantung universitasnya. Terus SPP. SPP itu UKT namanya. Ya, UKT. Ya. 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali, besarnya antara 15 sampai 30 juta yang ada di Indonesia ini. Itu kalau di total biayanya adalah tadi itu yang SPI sekali, yang UKT tiap semester selama 8 semester atau 11 semester yang lama sekolahnya lama. Terus untuk mengatasi ini salah satu solusi dimulai oleh Kementerian Kesehatan sekitar 10-an tahun yang lalu, Mas. Ada namanya beasiswa Kementerian Kesehatan. Satu lagi Kementerian Pertahanan. Nggak banyak Kementerian Pertahanan. Yang banyak adalah dari Kementerian Kesehatan. Di Semarang dari 1055 PPDS ada 109 penerima tubel, tunjangan belajar Kementerian Kesehatan, termasuk si Aulia. Aulia Risma Lestari ini ya. Yuk kita telaah ini ya Mas ya. UNER itu dengan 285 PPDS, dia ada 240-an penerima tubel. Anggap aja beasiswa ya? Ya, anggap beasiswa. Beasiswa itu diberikan pendaftarannya itu lewat rumah sakit daerah yang butuh spesialis tertentu. Jadi Aulia itu dari Tegal. Dia melalui rumah sakit daerah, RSUD melihat mereka butuh anestesi. Betul. Disekolahkanlah dia. Jadi gini, pilihan spesialisasi apa itu harusnya kan passion tiap orang nggak sama. Tapi bisa terjadi pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan hati karena ngejar tubel. Kalau orang tua saya nggak bisa biayai saya, mertua saya nggak bisa, itu belum ada mertua ya, si Aurisma itu. Nggak bisa biayai, saya nggak mungkin sekolah spesialis kecuali ada tubel. Tubel yang ditawarkan hanya untuk anestesi. Jadi dia masuk anestesi. Ya, selain yang dibayar ke institusi tadi, ada yang diterima langsung oleh yang bersangkutan sebesar 20.690.000. Jadi hampir 20.700.000 diterimakan untuk setahun. Kepada yang bersangkutan. Langsung. Ya, ke rekening. Tapi ada ketentuan bahwa siapapun penerima tubel itu harus selesai studinya. Ya, selain nanti ada kewajiban mengabdi N+1 atau apa selama sekolah ditambah setahun ke rumah sakit yang mencalonkan dia, mengusulkan. Di mana Risma itu pada semester 2 sudah menemui ketua program studinya. Ya, tidak ada catatan tertulis, tapi dia menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri. Dia semester 2 itu sudah tidak ada kewajiban iuran. Itu hanya semester 1. Ya, dia mengeluh ketidakmampuannya karena kondisi sakitnya juga untuk mengundurkan diri. Sakitnya itu saraf kejepit kalau orang Jawa bilang. Salah satunya itu, ya, kita tidak tahu yang lain, tetapi dia ingin mundur, tetapi dihitung Mas, orang tuanya juga menghitung yang harus dikembalikan kalau mundur di semester 2, itu ada Permenkes 37 tahun 2022 itu menyebutkan kewajiban bagi yang tidak selesai studi mengembalikan biaya yang sudah diterima semuanya dikalikan 5 kali lipat. Itu tertulis untuk spesialis. Kalau untuk subspesialis itu 10 kali lipat. Dihitung saat itu yang harus dikembalikan kalau semester 2 mundur itu hampir 400 juta, 350 juta lebih. Pada saat semester dia sekarang 4, selesai semester 4 itu dia sekali lagi menyampaikan keinginan mundur pada orang tuanya, konflik dengan orang tuanya jangan mundur karena dihitung yang harus dikembalikan 750 juta rupiah. Lebih besar lagi ya karena bertambah kan? Betul. Jadi itu harus jadi bahan dari sisi lain kita melihat kenapa seseorang ini menjadi
stres. Depresi kalau memang dianggap depresi bisa ya. banget, apalagi kalau dari sisi kemampuan finansial dia nggak bisa. Mau maju meneruskan studi rasanya berat, mau mundur dicegat sama. Iya, harus mengembalikan. Jadi mengembalikannya itu saya lihat kok kayak lintah darat ya, Mas ya. Dendanya luar biasa 500 sampai 1000%. Ya. Padahal itu dari Kemenkes sendiri juga ya? Peraturan Kementerian Kesehatan, Permenkes. Ya. Di mana ada lembaga lain baru-baru ini mulai memberi beasiswa namanya LPDP. Ya. Lembaga pemberi dari Kementerian Keuangan gitu. Ya. Di situ tidak ada ketentuan untuk mengembalikan dalam jumlah yang sekian kali. Kalau dia gagal tapi faktornya faktor kesengajaan, itu mengembalikan apa adanya sesuai yang dia gunakan ya. Tapi kalau mundurnya karena faktor yang tidak bisa dihindarkan, karena sakit, karena keluarga, persoalan keluarga yang nggak bisa dihindari, dia tidak wajib mengembalikan. Itu suatu hal yang harus kita lihat juga. Risma itu punya masalah di situ. Bisa jadi ini juga salah satu faktor yang menjadi beban bagi Risma. Jadi banyak sisi yang harus jadi pertimbangan ya. Karena apa? Dasarnya Permenkes. Ya. Itu hal yang kita lihat. Terus tadi ya. Jadi ini persoalan kompleks terkait pendidikan PPDS itu. Menteri kita ini ya sebenarnya dia salah satu bagian yang tidak terpisahkan yang harus bersama-sama pihak-pihak lain semuanya bersama-sama memikirkan masa depan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Ya, sistem yang sudah jalan dengan 16.000 peserta, tiap tahun meluluskan sekitar 2.700 spesialis baru. Setiap tahun. Setiap tahun. Ya, di mana dikatakan Menteri bilang bahwa kita butuh 27.000, kita kekurangan 27.000 dokter spesialis. Dengan 2.700 lulusan baru akan tercapai kekurangan itu dalam waktu 10 tahun. 10 tahun ke depan ya. Ya. Lah, menterinya berkeinginan berat buka sistem baru model pendidikan yang digembar-gemborkan sebagai dalam tanda petik hospital base. Itu. Jadi sekolah sekaligus bekerja di rumah sakit. Ya. Mau mendirikan fakultas-fakultas baru ya. Model PPDS pendidikan baru, ya PPDS baru. Lah, kita lihat saja. Menteri bilang di depan DPR bahwa dengan model baru ini nanti bisa memperpendek waktu menunggu yang harusnya tadi 10 tahun jadi 5 tahun. Saya bilang untuk bisa jadi 5 tahun itu berarti sistem baru ini harus bisa meluluskan sebanyak 2.700 lulusan juga setiap tahun kan. Ya. Sistem itu baru dimulai sekarang ini dengan jumlah peserta di bawah 50 orang, Mas. Di 5 atau 6 rumah sakit vertikal. Sudah jalan ini. Dimulai pendaftarannya baru. Tapi coba kita bayangkan mungkin enggak dalam waktu singkat mencapai lulusan sebanyak 2.700 setiap tahun. Utopis. Enggak mungkin. Artinya tidak akan model baru yang digembar-gemborkan ini bisa memperpendek waktu pencapaian kebutuhan spesialis dari 10 tahun jadi 5 tahun. Karena untuk jadi 5 tahun harus bisa menghasilkan 2.000. Kenapa tidak kalau memang punya anggaran negara, pemerintah punya uang, hadir dong. Ini yang tiap tahun sudah meluluskan 2.700 dengan 16.000 peserta didik ini, mbok dikelola dengan baik, dibayar para PPDS-nya gitu loh. Ya. Sehingga bisa berjalan dengan baik ya, sesuai program yang sudah berjalan ya. Yang terpenting bagi pendidikan spesialis itu adalah ini bukan sekedar pelatihan kayak di BLK itu kan. Di sini itu betul-betul pengetahuannya harus menguasai. Terus di situ ada yang namanya etika. Seorang dokter kepada pasien, kepada dokter lain. Dan gini, tidak boleh seorang pasien itu dikorbankan dalam rangka pendidikan, pembelajaran. Karena orang dokternya ini masih belajar, dia boleh jadi korban gitu pasien? Nggak boleh. Karena pernah kan ada anggapan kalau saya berobat di rumah sakit pemerintah, rumah sakit Karyadi, nanti dijadikan percobaan untuk para dokter yang sekolah spesialis. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Artinya bahwa untuk mencapai kompetensi yang ditentukan harus bisa ini, bisa itu, bisa operasi tumor otak dan sebagainya itu bukan sekedar bisa dalam tanda petik. Itu tukang parkir di rumah sakit Karyadi, saya ajak operasi
orang kecelakaan pendarahan otak misalnya, saya ajak 6 bulan Mas ya, dia bisa kok saya lepas operasi sendiri. Gitu ya. Iya, dia saya ajak setiap hari selama 6 bulan untuk operasi. Tapi apa itu namanya kompetensi? Ya. Kompetensi itu bukan soal bisa melakukan atau berpengalaman melakukan, bukan. Ya, misalkan ya, ada pejabat dari Kementerian Kesehatan, ini kan sekarang ini dibeli alat-alat untuk jantung, untuk kateterisasi jantung dalam jumlah yang besar sekali, banyak sekali. 200 sudah dibeli, nanti ada 180 lagi yang sebentar lagi mau dibeli. Tenaga dokter untuk melakukan tindakan pasang stent ring jantung itu harus dilakukan oleh dokter spesialis jantung. Yang dia spesialis jantung butuh 2 tahun lagi, 1 tahun untuk setidaknya 1 tahun untuk bisa melakukan itu. Kalau ada dokter umum misalkan diajak dilatih selama 6 bulan untuk pasang itu, bisa nggak? Oh, bisa melakukan. Tapi itu bukan kompetensi. Karena di sisi itu, ini kalau nanti ada komplikasi, ada penyulit, bagaimana mengatasinya? Semua itu nggak akan dikuasai kalau ilmunya tidak dikuasai. Jadi itu yang dianggap, kita khawatir kalau pendidikan yang namanya hospital base dibuka secara tergesa, nanti akan terjadi lulusan-lulusan yang kompetensinya tidak memenuhi syarat. Oke, Prof. Pihak Kemenkes juga beberapa kali, bahkan Pak Menteri sendiri mengatakan, satu, ini ada indikasi perundungan, ini ada indikasi pemalakan, ada praktek-praktek pemerasan di antara peserta PPDS dan seniornya lah, gitulah intinya seperti itu ya. Kemudian Kemenkes juga mengaku menerima laporan itu banyak banget. Se-Indonesia itu ada 500 berapa 500 laporan, dari ada 300-an yang ditindaklanjutin karena yang lainnya tidak ditindaklanjutin karena itu ternyata tidak termasuk kriteria. Dan beliau juga mengatakan dengan tegas bahwa itu terjadi juga di Undip, PPDS Undip, dan beliau juga mengatakan berkali-kali katanya Undip sudah ditegur 3 kali gitu loh. Katanya tidak ada usaha untuk memperbaiki itu semua dari pihak-pihak yang terkait. Itu gimana sebetulnya, Dok? Kalau soal ditegur 3 kali itu saya tidak tahu ya, sebenarnya. Tetapi betulkah ya itu 3 kali menegur Undip atau itu pernyataan Menteri Kesehatan kepada semua rumah sakit vertikal? Setahu saya itu pernyataan Menkes untuk mencegah jangan sampai terjadi perundungan di institusi yang di bawah Kementerian Kesehatan, yaitu rumah sakit vertikalnya itu, ya. Bahwa upaya semua pihak termasuk Undip itu sudah dilakukan sejak sebelum ada instruksinya Menteri Kesehatan. Bahwa itu terjadi, yuk kita bersama-sama kita harus mengatasin itu dengan segala cara. Dengan segala cara termasuk juga membongkar ini penyebabnya dari apa saja kan gitu ya. Jadi semua faktor yang berangkat dari korban Dr. Aulia ini harus dijadikan trigger ini sebetulnya. Termasuk eksploitasi jam kerja yang berlebihan oleh rumah sakit. Karena dengan kejadian Aulia itu ada surat edaran yang dibuat direktur rumah sakit yang sekarang itu jam kerja untuk PPDS ditulis di situ mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sekarang ada suratnya setelah peristiwa ini ya. Setelah peristiwa ini. Kalau dianggap itu hikmah baik kan berarti ada hikmahnya sebetulnya kalau mau memperbaiki semuanya gitu ya. Satu hal yang disayangkan itu ada penjelasan dari juru bicaranya Rumah Sakit Karyadi soal 24 jam. Dia menjelaskan 24 jam rumah sakit bekerja, jam kerja rumah sakit itu adalah hal yang biasa kan kita harus standby, itu standby, siap untuk menerima pasien. Itu salah jawab. Tidak ada kaitannya dengan itu. Semua rumah sakit dimanapun ya standby 24 jam. Yang dipersoalkan adalah surat edaran terkait jam operasional kamar bedah. Kamar bedah. Itu jelas menyebutkan kok jam operasional kamar bedah 24 jam. Ya, itu kan tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kenapa itu nggak diakui? Itu suatu cacat. Suatu istilah saya itu borok. Borok yang nanti ketahuan baunya gitu loh. Baunya baru sekarang kita merasakan baunya. Itu sesuatu yang harus diatasi juga. Ya, supaya juga dalam perkara ini tidak hanya satu pihak yang kemudian dihakimi ya. Sebenarnya kalau mau niatnya semuanya memperbaiki sistem ya semua harus dibahas. Termasuk isu yang dilontarkan baru-baru ini oleh Menteri Kesehatan pelecehan seksual. Itu kan isu yang memalukan sekali kalau sampai ada
seorang undip, apakah dia mahasiswa, termasuk mahasiswa PDS atau dokter atau dosen, siapapun, kalau melakukan itu dia harus keluar dari institusi ini dan dia harus mungkin perlu dipidana juga. Betul. Ya? Dan itu nanti ini kan perkara ini sudah menggelinding ke Polda Jateng. Itu harus dibuka selebar-lebarnya itu. Kalau sampai hal-hal yang dinyatakan oleh Menteri Kesehatan itu ternyata tidak terbukti, bagaimana itu kira-kira? Ya itu harus kita. Kalau tidak salah hari berarti Rabu ya Pak ya. Ya Rabu ya Dok ya. Itu kan keluarga korban orang tuanya lapor tuh. Ya. Itu kalau nggak salah itu mengatakan kalau untuk didampingi oleh penasihat hukumnya Kementerian Kesehatan lapor ke Polda ya. Kemudian di situ kalau tidak salah kepada media keluarga dari korban ini mengatakan untuk pelecehan seksual tidak ada. Yang kita baca di media juga. Ya, artinya kalau menteri sudah mengutarakan itu, menteri harus secara resmi di depan media juga. Karena itu beredar di mana-mana, menarik kata-katanya itu. Kalau memang tidak terjadi. Ya. Tapi kan nanti semua terbukti di persidangan. Itu. Termasuk bunuh diri tadi. Betul. Ya, itu tuh harus pernyataan. Nggak bisa kita menuduh. Dan semalam kebetulan di acara TV di TV Metro kalau nggak salah, itu pernyataan dari kuasa hukum ini bahwa orang tua Risma ayahnya meninggal itu karena dia tekanan jiwa berat. Karena dikatakan anaknya mati bunuh diri. Itu pengacaranya menyatakan itu. Dampak dari dari klaim itu juga ya. Jadi meninggalnya orang tua itu bukan karena Risma itu sudah mengeluh kepada orang tuanya bertahun-tahun kan, sampai semester 5 ini kan. Tapi yang membuat dia bisa masuk rumah sakit kondisinya memburuk itu adalah tuduhan bahwa Risma ini matinya bunuh diri. Karena di dunia negara kita ini dan mayoritas penduduk beragama Islam, bunuh diri adalah suatu aib. Ya, yang memang. Dan seorang dokter sekelas Dokter Aulia Risma Lestari saya kira paham itu ya. Betul. Larangan keras oleh agama. Dia artinya dalam kehidupan sehari-harinya itu seorang yang agamis banget. Dia seorang yang taat dengan hijabnya. Prof Jainal kenal secara pribadi? Tidak ya. Tidak ketemu karena dia anestesi ya. Oke, tapi Pak, bahwa saya tahu betul bagaimana anestesi itu bekerja. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa kehadiran PPDS di rumah sakit itu hanya untuk belajar tanpa untuk dikatakan tanpa bekerja. Tidak bekerja. Dia belajarnya itu ya bekerja membantu seniornya. Tidak mungkin 18 spesialis anestesi itu mengelola 120 sampai 140 operasi setiap hari kalau tidak dibantu atau dikelola oleh PPDS ini. Oke, Prof Jainal juga tambahan Mas. Oke, monggo. Jadi akibat dari penghentian program studi anestesi itu bukan hanya untuk anestesi, semua mengalami imbasnya. Karena setiap operasi itu butuh layanan anestesi. Jadi antrean pasien-pasien bedah dari bedah apapun itu menjadi lebih panjang. Pasien nggak bisa masuk jadinya kalau yang dioperasi ini nggak tertangani masih nunggu di ruangannya nggak bisa diisi lagi, ya kan? Bedah mulut contohnya, bedah mulut itu sudah seminggu lebih nggak pernah ada operasi Mas. Padahal sehari bisa lebih dari 15-20 operasi. Kemarin-kemarin ya? Akibat penghentian anestesi ini ya? Bedah mulut salah satunya selama seminggu ini sudah tidak ada operasi. Meskipun dibantah juga sama pihak Karyadi kayaknya berjalan lancar aja, tidak ada problem. Sempat ada antrian sebetulnya isunya, katanya juga bukan karena itu, karena banyaknya pasien gitu kan. Korbannya siapa berarti penghentian ini? Masyarakat. Penerima layanan. Oke, Prof Jainal, ini sekaligus saya akan bertanya juga. Kesan pertengkaran dalam tanda kutip ya antara Kemenkes dengan para dokter-dokter ini ya, FK-FK di universitas ini kan orang itu seperti mengkaitkan Prof. Pertengkaran ini apakah mungkin karena terkait dengan dulu beberapa dokter ya, mungkin bahkan FK-FK rumah sakit, FK-FK dari universitas itu kalau nggak salah sempat menolak yang namanya rencana datangnya dokter asing. Apa ada kaitannya dengan itu kira-kira? Apa ada terkesan pertengkaran gitu ya? Gini Mas, jadi rencana dokter asing didatangkan itu kita tolak ya, kita tidak sepakat. Banyak, bukan hanya kita dalam arti Undip ya. Kan Dekan FK UNER diberhentikan karena menyampaikan penolakan itu. Kalau Dekan FK Undip dokter tidak buat pernyataan, tapi saya sampaikan kenapa itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu loh. Kenapa? Antrean pasien
di bedah saraf, saya tahu betul saya Mas ya, untuk tumor otak itu ngantrenya lebih dari 5-6 bulan. Ya, terus untuk pasien bedah epilepsi itu orang ayan yang kambuh terus dan hanya bisa disembuhkan, ditolong dengan operasi. Itu ngantrenya 12 bulan. Ahli Mas. operasinya Prof Jainal. Betul, tapi kan ada staf saya, anak buah saya yang melanjutkan. Itu ngantrenya 12 bulan. Setahun? Bukan karena dokternya kurang, bukan karena dokternya nganggur, atau kamar rawat inap di rumah sakitnya itu nggak ada. Jadi mereka dipanggil masuk, mulai dapat pengantar dari saya, kamu nanti masuk perawatan tak buat, sudah siap untuk tindakan operasi. Itu nanti dipanggilnya itu 12 bulan kemudian. Jadi bukan karena tenaga dokter spesialis yang kurang, tapi bed di rumah sakit yang tidak ada. Kenapa bukan itunya yang di... Jadi kompleks sistem ini toh. Jadi artinya apa? Mendatangkan dokter asing sebanyak apapun tidak akan mengurangi antrean pasien. Jadi rawat inap ini terutama berlaku ngantre panjang itu untuk pasien BPJS kelas 3, Mas. Kenapa? Mereka nggak bisa naik kelas. Betul. Kalau yang mau naik kelas, yang kelas 1 boleh naik kelas VIP, mungkin dalam waktu sebulan dipanggil, Mas. Bisa ya. Karena iur biaya, Mas. Ada kaitannya dengan pasien BPJS juga ya. Betul. Padahal dari 250 juta peserta BPJS kita tahun ini kan mencapai 250-an juta peserta. 93 atau 94% penduduk itu sudah ikut BPJS. Ya dong, harus dan wajib kan. Yang 70% ada di kelas 3. Jadi Problem, ada 180 juta lebih pasien yang BPJS kelas 3 ini yang ngantrenya sekian. Sering ditelepon sama rumah sakit, Bapak Ibu sudah dipanggil untuk masuk, dijawab keluarganya sudah lebih dulu dipanggil. Sama Gusti Allah. Iya gitu Mas. Itu betapa kasihannya mereka itu korban. Karena kamarnya untuk kelas 3 antri. Jumlahnya tidak mencukupi. Tapi kalau mau pindah ke kamar yang VIP ada. Dipercepat. Bisa. Jadi kompleks kan masalah ini. Kompleks ya masalahnya ternyata ya. Jadi bukan kaitannya permusuhan ini karena penolakan itu saja, saya rasa bukan Mas. Perkara penolakan dokter asing mau datang ya. Dokter asing sebanyak apapun kalau ruang operasinya, kamar inapnya kurang operasinya sudah terpakai hampir 24 jam di bedah saraf tadi. Yang lainnya udah 24 jam. Mau ditambah dokternya? Buka kamar operasi baru dong kalau gitu kan. Buka rawat inap baru juga dong. Rawat inap baru. Itu satu hal. Terus terkait masalah kenapa sih saya lihat jadi Menteri Kesehatan ini itu kan dia itu buat ini Mas, buat kayak bukan podcast tapi kayak potongan-potongan video di banyak media. Semua isinya adalah isian yang tadi menuduh Undip, menyembunyikan, bahkan sekarang bicara soal tadi kemarin yang terakhir pemalaan dan pelecehan seksual. Hari ini ada kenapa sih Kementerian Kesehatan nggak dapat anggaran 20% seperti Kementerian Pendidikan? Ya kan? Padahal yang menghilangkan kewajiban negara menyediakan anggaran namanya mandatory spending kesehatan 15%, 10% dari APBN, 5% dari APBN dan 10% dari APBD itu kan ada dalam Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya dihilangkan oleh Menteri Kesehatan. Sekarang ngomong soal kenapa nggak dapat 20% seperti Kementerian Pendidikan. Saya lihat nadanya itu, ini kan situasi politik negara kita ini sedang transisi. Di mana pemerintah baru pengen dalam waktu dekat membentuk kabinet baru. Pasti ada menteri baru. Ada yang pakai, ada yang tidak ya. Supaya dipakai syaratnya harus sering tampil, Mas. Harus jadi pahlawan dulu. Bisa jadi, barangkali ya. Barangkali. Oke, Prof. Jadi luar biasa nih sebetulnya masalah kematian Dr. Auliarisma Lestari ini persoalannya kompleks. Jangan dijadikan kematian ini sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan yang bukan menyelesaikan masalah ini, tapi masalah kesehatan, kepentingan lain. Betul. Jadi BPJS itu bagian dari untuk menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan spesialistik di daerah. Jadi gini, sekarang ini yang terjadi itu tidak adil, Mas. Yang iur BPJS siapa sekarang? Semua penduduk Indonesia, wajib, terpencil maupun di kota iuran. Tapi yang mendapat layanan spesialis siapa? Yang di kota. Di daerah terpencil mereka nggak dapat layanan spesialis kan? Dokternya tidak ada ya? Berarti kan nggak adil.
sama-sama bayar iuran tapi mereka nggak dapat. Kita yang di kota dapat. Ya, satu hal lagi ketidakadilan sosial itu, Mas. Betul, betul. Jadi betul. PPDS itu bagian dari salah satu upaya untuk menyelesaikan itu. Tapi ya, yuk diselesaikan bareng semua pihak yang punya kepentingan, istilahnya pemangku kepentingan. Itu harus duduk bersama. Bukan jalan sendiri, maunya sendiri, menihilkan yang lain. Nggak bisa. Ya, nggak bisa bahwa Kemenkes jalan sendiri menyelesaikan ini, nggak bisa. Ya. Oke, Prof, luar biasa. Saya kira pemirsa, apa yang disampaikan oleh Prof. Jainal Mutakin ya terkait dengan kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari ini, saya kira catatan pentingnya adalah kita harus paham ini tidak hanya perkara perundungan, dugaan perundungan, tuduhan perundungan ya kepada Undip yang dinilai menutup-nutupi ya. Tetapi ini kompleks masalahnya. Kompleks termasuk eksploitasi para PPDS itu bekerja di rumah sakit vertikal tadi. Jam kerja yang over itu ternyata juga bukan kewenangan pihak kampus, kemudian ada kata-kata eksploitasi mahasiswa PPDS juga ya, yang kerja tidak dibayar juga, ada undang-undangnya tapi belum dibayar juga. Undang-undangnya sudah 2013. Oke. Prof, terima kasih sekali. Sama-sama, penjelasannya Mas. luar biasa tuntas. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Betul, tujuan kita itu supaya berimbang informasi yang ada di masyarakat, sehingga mohon maaf netizen ya. Supaya tidak maha benar apa yang dikatakan netizen bahwa ngomong di sosmed itu juga harus berdasarkan bahwa Undip harus salah, Undip harus dihukum gitu loh, Mas. Apapun alasannya itu Undip itu jadi salah karena kan pihak yang tertuduh dari awal ya, Prof ya. Harus bunuh diri, harus perundungan. Harus perundungan, di Undip ada pemalakan dan dibiarkan katanya ya. Ternyata setelah ada penjelasan, oh tidak sesederhana itu. Bahwa model-model pengumpulan uang seperti itu kan mudah juga disalahgunakan. Betul. Jadi itu hal yang tidak baik yang kita sendiri nanti di Undip pasti akan melakukan langkah itu. Betul. Jadi sejak bulan Mei kemarin itu sudah ada SK Rektor dalam rangka mengatasi itu, di mana dilarang menarik uang dari PPDS setiap bulan itu lebih dari Rp300.000. Sejak bulan Mei berarti jauh sebelum peristiwa ini. Sudah ada itu upaya-upaya juga ya sebetulnya ya, apapun tidak bisa ditoleransi kalau terjadi ya. Dan kita berharap Prof, masalah ini kan udah ngelinding ke Polda ke ranah pidana. Biarkan polisi melakukan penyelidikan dan semuanya. Kami semua berharap di persidangan nanti dibuka seterang-terangnya. Betul. Ya. Sebetulnya masalahnya di mana, sehingga semua pihak bersepakat punya komitmen untuk memperbaiki tentang layanan kesehatan dan di pendidikan dokter PPDS. Pendidikan dokter spesialis. Oke, terima kasih Prof. Jainal, luar biasa, matur nuwun. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan itu memberi pencerahan buat kita semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.